Nah, jadi ini saya sering banget denger. Betul. Jadi lu itu misal masih single, umur 30-an ke atas, ini kan biasanya kita udah agak desperate. Iya. Nah, biasanya selalu modusnya itu cewek cakep, cowok ganteng, tiba-tiba nyari lu, DM. Di Facebook super banyak. Iya. Tiap hari itu kayak ada Ada aja. Jadi selalu di DM-in, langsung ditanya, tempat fotonya bagus ya. gua bisa tunjukin video gua bang gitu. Saya play lah. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dan saya Hartono. Terakhir kita bahas soal scam. Iya. Itu di YouTube lumayan loh, maksudnya ternyata banyak yang komen kalau mereka kena juga gitu. Iya. Siapanya, orang tuanya. Ada satu ceritanya agak sedih sih, dia bilang mamanya udah nabung kayaknya untuk pendidikan adik dia atau siapa gitu lah. Tahu-tahu ditipu gitu loh. Wah itu sih agak Kejam ya? Kejam sih, maksudnya ya kasihan lah. Maksudnya mungkin kita udah nabung capek-capek untuk anak kita, tahu-tahu habis begitu aja. Betul. Ditipu orang gitu. Maksudnya ini kan sesuatu yang kalau bisa kita ngerti gitu, jadi kita gak kena. Jadi itu juga tujuan kenapa kita bahas soal scam ini kan. Bener. Ya. Kita pengennya itu kita omongin, jadi kalau lu ketemu, lu gak kaget dan Ya, dan bermanfaat juga. Jadi kalau teman-teman rasa kontennya ini bermanfaat, boleh di-share juga ke teman kalian. Jadi biar teman-teman kalian tahu. Nah kali ini kita pengen bahas 3 jenis scam lagi nih. Jadi ini mungkin juga yang teman-teman ada dengar lah pasti ya. Nah scam pertama, wah ini sih yang paling jahat. Magnus. Bahasanya Magnus nih. Namanya love scam. Iya. Atau pick buttering ya bahasa Dibacerin. pick buttering atau love scam lah. Yeah. Scam cinta lah. Ini Yeah. paling mudah dibahas. Nah jadi ini saya sering banget dengar. Betul. Terutama untuk orang single yang usianya mungkin cukup dewasa gitu kan. Kayak 30 plus yang masih single, mau cewek atau cowok, bahkan yang 40 ke atas gitu juga banyak. Iya. Tapi pada dasarnya itu dia itu berusaha ngedeketin lu lah. Jadi lu itu misal masih single, umur 30-an ke atas, ini kan biasanya kita udah agak desperate. Iya. Maksudnya kita butuh cepet. Kita butuh cepat rasanya. Kayaknya gue, ini kayaknya serius nih sama gua nih. Nah itu biasanya kita mulai tertarik banget. Nah tapi ya karena apalagi wanita gitu loh. Wanita kan mungkin udah 30 plus rasanya udah teman-temannya udah pada nikah, punya anak, kok gua belum. Iya. Kali ini ada yang datang deketin lu. Biasanya ganteng. Biasanya ganteng, tapi ya dari foto, Iya. kita sih gak tahu orang asli ya. Iya. Pada sekali kan kayak ketangkep ternyata orangnya di Tanah Abang dan orang kulit hitam gitu, misalnya Iya. orang luar negeri yang tinggal di Indonesia yang nge-scam orang. Itu ada juga seperti itu. Nah jadi biasanya ya dideketin dulu dan lain-lain, nanti ya pelan-pelan nggak jauh-jauh dari disuruh masukin duit lah, atau disuruh transfer apalah, diminta tolong dulu, awalnya dibalikin, ujung-ujungnya nggak dibalikin. Gitu. Nah, menurut lu gimana soal love scam ini? Love scam ini sebenarnya udah sejak lama ya. Bahkan udah pernah kayak denger ini udah 5 tahun lalu. Oke. Gitu. Nah, biasanya selalu modusnya itu cewek cakep, cowok ganteng, tiba-tiba nyari lu, DM. Di Facebook super banyak. Iya. Tiap hari itu kayak Ada aja. ada cewek cakep yang nge-add gua gitu. Kayak nggak mungkin gitu. Mungkin karena lu ganteng kali, Mon. Nggak mungkin. Mungkin kalau lu mah. Tapi kalau gue jujur, gue sih rasa gak Nggak mungkin tuh. kalau gue. True. Maksudnya Iya. ini nih dia add lu. Lu nge-set dia langsung chat lu. Nggak mungkin. Nggak ada itu ceritanya. Gue punya Kalau Instagram. ganteng pede ya, emang wah gue ganteng. Iya. Itu juga Karena dia memang ganteng sih, Mon. kemarin ada Ya mungkin kan apa jangan-jangan iya ya? bisa aja. Nah kalau gue tuh suka banget gue punya postingan di Instagram. Kita sadar diri lah dengan persona kita gitu ya. Mungkin yang bisa terpesona sama gue tuh mama, aceh-aceh, bapak-bapak itu bisa. Tapi kalau cewek muda sih kayak enggak gitu ya. Jadi selalu di DM-in, langsung ditanya, tempat fotonya bagus ya. Gua bisa tunjukin video gua bang gitu. Saya play lah. Iya. Fotonya bagus ya, boleh jelasin nggak ini di mana gitu. Terus
profilnya pasti kayak cewek-cewek Korea, ini. Profilnya ini memang udah disetting. Ya. Disetting bagus lah, postnya udah dari kantor. Terus followernya juga lumayan, biasanya 5.000, 8.000 gitu. Tapi kelihatan palsu sebenarnya. Kelihatan palsu. Jadi gua biasa kayak gitu, jujur gua lihat, gua gak pernah gua bales, biarin aja. Karena gua ngerasa sih gak mungkin aja di dunia yang begitu kejam ini ya gak mungkin. Good to be true. Tapi biasanya gini, kalau udah dekat ya Mon ya, dia orang mainnya gini, dia orang pacaran dulu, lu pacaran dulu, tiap malam dia SMS-in lu, WhatsApp-in lu, terus mungkin juga video call mungkin ya, ataupun voice call gitu ya, sleep talk gitu, maksudnya kayak mau tidur ngobrol dulu sampai udah nyaman, baru dia ngomong, gimana kalau nanti buat kita nikah atau buat kita kita bikin sebuah tabungan bersama atau kita invest di satu tempat, lu masukin 1 juta, gue masukin 1 juta gitu, terus nanti pas masukin itu katakan 2 juta dimasukin cuan, jadi dapatnya 2 juta jadi 3 juta bisa ya. Lu mau tarik bisa ditarik, lu lihat lumayan nih, lu masuk lagi 10 juta, masih cuan. Sampai nanti tiba-tiba lu masukin nge-freeze. Terus dia ngomong, oh ini temen gue udah pernah kena nih. Mending dia kan ngomong kena denda 60 juta baru bisa keluar semua. Udah bayar aja, temen gue pernah kena. Nih dia kasih contoh chatnya temennya, panik apa segala macam kena kan. Tapi gak apa-apa dibayar keluar. Pas lu bayar gak keluar. Gitu terus sampai dulu habis lu sampai lu nyadar itu penipuan gitu. Iya sampai, nah biasanya waktu scamnya itu 2-3 jam doang. Cepet. Dan lu dibikin panik, lu dibikin ini, lu keluarin semua duit lu. Nah itu kan sayang banget ya. Jadi intinya sih kembali lagi ke jadul lah ya. Kalau belum ketemu kok lu orang bisa memutuskan untuk pacaran kan. Maksudnya ya kalau bisa lu orang ketemu 4 mata, lu tahu rumahnya di mana, ya kayak jadul lah. Ya makanya dia targetin tuh orang-orang yang desperate kan. Iya. Orang yang kayak ya udah mau selama ini belum pacaran atau udah seneng banget lah. Udah seneng banget nih kali ini bisa dapat pasangan gitu. Itu biasa yang kayak gitu. Wah lu mana bisa ditarget Mon. Lu cari pacar gampang. Gue pernah dengar cerita tuh dari temen itu, jadi dia ceritanya, jadi ini tuh iparnya itu kena scam seperti ini. Memang ya seperti yang tadi kriteria yang gue cerita, kayak usia 30-an, wanita, single, udah lama gak pacaran, akhirnya kena. Kebetulan dia juga yang kayak megang di perusahaan. Waduh. Sampai duitnya itu dikerok habis tuh. Itu malah jadi tersangka lagi. Jadi ya intinya sih ya kurang lebih begitulah cerita love scam ini. Jadi kalau kalian saat ini ada yang tiba-tiba ngechat, ya hati-hati lah. Iya. Apalagi kalau super cakep gitu ya, too good to be true gitu ya, hati-hati. Maksud lu kita terlalu jelek Mon buat dapat yang kayak gitu Mon? Memang gak mungkin aja. Wah bukannya pesimis, yang realistis masalahnya. Ya itu lah. Ya kan? Nah itu pertama love scam. Yang kedua itu ini scam tenaga kerja asing. Ini gimana nih? Nah ini tuh ceritanya banyak banget orang-orangnya Indonesia, orang kita lah ya. Orang kita tuh diiming-imingin kerja itu yang ilegal di luar negeri. Jadi iming-imingnya kerjanya memang udah disengaja kerjanya itu ilegal. Jadi biar lu gak bisa ngelapor juga kalau ada kasus. Jadi memang pinter nih yang bikin nih scamnya nih. Jadi lu diiming katakan lu ke Kamboja gitu. Lu kerja ilegal. Mau gak gaji 15 juta bersih? Iya kan? Lu percaya dong kerja ilegal. Kalau kerjanya legal mungkin lu masih nggak terlalu percaya gitu kan. Pas lu sampai Kamboja ternyata lu nggak dikerjakan seperti yang lu ngomong. Lu kerjanya nggak dibayar. Lu ditahan, lu ditawan karena lu kan kriminal. Lu datang ke Kamboja ilegal, paspornya ditahan, apa segala macam ditahan gitu. Terus juga belum tentu lu bisa keluar. Biasanya lu orang dimasukin ke satu tempat terpencil, satu kota terpencil, satu desa terpencil. Dan mungkin udah ada oknumnya gitu. Jadi misalnya lu lari ke kantor polisi pun ya percuma gitu. Oknumnya udah terorganisir.
gitu. Jadi udah kayak gitu biasanya lu orang diminta tebusan. Katakan diminta 150 juta. Nah kalau lu mau, keluarga lu bayar, lu baru bisa pulang. Atau apa ya udah lu kerja gitu. Ya udah lu kerja sampai di orang capai target. Itu pun belum tentu lu dipulangin. Ya gak mungkin capai target sih. Iya. Jadi istilahnya, tapi lu iming-iminginnya lu kerja sampai target. Iming-imingnya kayak lu kalau kerja nanti lu dapat sekian nih, udah lu boleh pulang gitu. Nah itu jangan sampai kita jadi korban. Lu pernah nonton itu di YouTube. Jadi ini orang Malaysia sebenarnya. Waktu itu dia usia 40-an. Jadi dia itu sebenarnya jobnya ini malah cukup formal. Dia kayak dapat tawaran job itu di LinkedIn. Nggak usah cukup jelas dong di LinkedIn. Tapi kerjanya memang waktu itu kayak ke Kamboja juga. Jadi pas datang ya seperti yang Hartono cerita. Jadi ya paspor diambil dan lain-lain. Akhirnya ya dia udah kerja di sana. Sampai akhirnya itu entah gimana ceritanya dia berhasil balik ke Malaysia. Tapi itu pun setelah dia balik dia kan bongkar tuh ceritanya bla bla bla. Itu jadi diancam terus. Maksudnya tetap ada orang lokal yang ngancam dia gitu di Malaysia. Iya. Jadi sampai dia juga ada sindikat stres juga gitu loh. Saya ini ada grupnya. Jadi sindikat internasional. Iya agak segampang itu. Kalau teman-teman mau nonton itu ada satu film namanya judulnya No More Debts ya. No More Debts deh kayaknya. Jadi itu film China yang dari kisah nyata mereka remake ke film. Jadi mereka dari China disuruh kerja di Thailand waktu itu. Pas di Thailand tuh dicuri semua. Akhirnya mereka harus kerja ilegal seperti itu. Hati-hati lah. Hati-hati. Kalau sebenarnya kerja di luar negeri dengan gaji lumayan itu bukan muluk-muluk. Iya. Temen kita yang WHV, salah satu adik ipar gua WHV itu sebulan itu 60 juta. Di Australia. 60 juta loh sebulan. Jadi gak muluk sebenarnya. Cuman ya gitu, kita tuh jangan terlalu cepat percaya. Kalau bisa kita analisa dulu. Dan kalau bisa jiwanya jangan jiwa ilegal gitu loh. Memang ilegal itu lebih gampang, langsung terbang aja. Kalau bisa yang legal, urus surat-suratnya apa. Jadi kalau ada masalah tuh kita itu bisa dibantu sama KBRI. Itu sih. Apalagi kalau kita yang benar-benar gak ngerti apa-apa langsung pergi. Waduh, mati. Minimal ya udah ada temen lah 5 di sana gitu ya masih oke. Ya, atau ada saudara. Kalau kita udah tahu gitu kan. Tapi ya kalau bisa inilah yang legal. Jangan yang ilegal lah gitu. Oke, next itu wah ini lagi heboh banget. Lagi heboh nih. Ini seluruh Indonesia marah terhadap hal ini. Iya, soal scam parkir lah ya. Jadi parkir liar. Katanya yang di dekat masjid di Jakarta Pusat ya? Iya, Masjid Raya ya. Masjid atau Raya, Istiqlal, lupa ya. Namanya yang masjid yang besar itu, jadi diminta 150.000 parkir. Akhirnya diviralkan dan orangnya memang ditangkap ya? Ditangkap, tapi klarifikasi. Ada oknum lah. Ya ada oknum lah. Maksudnya tapi ini sebenarnya cerita lama sih. Iya, itu udah sering lah ya. Udah sering dulu. Udah agak dikerjain. Emang dari dulu udah sering denger sih. Kita kalau bawa mobil ya, jujur aja ya di Jakarta, standar itu kan 5.000. 5.000 itu kita anggap oke lah, gak ada masalah sih. 5.000 kita kemanapun ya 5.000 juga gitu kan. Tapi kalau seandainya orang minta 10.000 kita juga gak mau debat lah. Iya. Masalahnya di Jakarta Pusat ya, di beberapa tempat itu sering banget kita kena 30.000, 50.000 dan banyak lagi gitu. Kalau lu parkir valet kita terima karena kita pikir ada layanannya, lu gampang lu titik kunci. Kalau lu parkir sendiri di pinggir jalan diminta goban ya pasti. Sebenarnya untuk parkir ini itu kan semua apa masuk ke pemerintah atau mereka ambil sendiri sih sebenarnya? Banyaknya sih mereka ambil sendiri. Sebenarnya mereka itu harusnya ada karcis. Ada karcis. Tapi kan malah pernah kita ngambil karcis. Kita selama kita parkir di Jakarta malah belum pernah ya. Iya, maksudnya ya udah emang. Ya yang benar sih harusnya ada karcisnya, ada bukti bayarnya lah, ada bukti store-nya ke pemerintah gitu. Ya besok kadang tuh kayak yang paling simple lah, kita ke Indomaret, Alfamart. Itu selalu tuh langsung datang gitu kan tukang parkir kan. Maksudnya kadang kita cuma bisa narik duit ke ATM atau cuma beli aqua. Udah beli aqua 3.000 bar parkir goceng 4.000 5.000 kan. Iya. Males gitu kan. Bener. Jadi kita males mau ke Indomaret ya. Iya. Kita pengen. Gue malah sekarang kalau beli aqua domon, gue itu melipir pinggir jalan, ada warung-warung, panggil. Jadi gak parkir, panggil aja langsung, Pak, aqua 1 ya.
Tapi terakhir itu nonton yang berita di Batam, itu katanya infonya Batam itu sekarang tuh udah berlaku, jadi langsung bertahun ke pemerintah. Oh, Itu kurang lebih kayak 600.000. itu lebih fair ya. Tapi berlaku setahun, jadi parkir itu udah nggak bayar. Iya. Soalnya nggak mall ya, maksudnya ini kalau bisa di depan toko apa gitu itu udah nggak bayar. Tapi nggak tahu sih ini udah berlaku semuanya atau seperti apa. Ya itu sih lebih adil sih. Jadi kalau Jakarta bisa terapin kayak gini sih oke juga ya. Betul. Jadi maksudnya kan dari sekian juta mobil, pemerintah kalau memang mau maksudnya mau ngambil pajak, mau pekerjakan si tukang parkir juga bisa. Gajiin sebenarnya. Betul. Jadi memang tugasnya buat bantuin keluar masuk mobil, jagain mobil, plus pemerintah juga dapat bagian sebenarnya. Betul. Sama parkir ini sebenarnya merugikan pedagang kecil, Mun. Ya, saya banyak dibahas juga sih. Jadi wah pernah makan tuh kebab. Ya, kebabnya itu murah dan enak. Kebabnya itu kalau nggak salah itu biasa 13.000, lu tambah telur cuma 3.000. Lu bayangin, Mun, lu beli telur di Indomaretnya 2.000 loh, tambah telur 3.000 doang. Jadi kalau 14.000 tambah 3.000 17.000, lu tambah keju 3.000 20.000, udah mentok tuh. Rame, Mun, rame banget. Sampai suatu hari tiba-tiba ada si tukang parkir. Begitu ada tukang parkir, gue bingung kok si kebabnya sepi. Pas gue parkir, gue makan, ada, oh iya udah ada tukang parkirnya. Jadi sekarang makan kebab 20.000, ada pajaknya goceng 5.000, lebih mahal daripada PPN di restoran. PPN restoran 10%, 11% lah katakan. Kalau ini bisa 25% loh. Jadi orang jadi berpikir mau makan kebab males gitu. Iya, kena goceng gitu loh, kena 5.000 gitu. Jadi ya susah. Iya. Jadi ini ada jenis-jenis scam lah ya, yang kita tahu gitu. Lalu mungkin sebenarnya tips buat hindari scam ini, menurut gua salah satunya kayak iklan yang BCA, lo pernah nonton nggak? Yang Dono Casino. Oh enggak. Itu yang si Om Indro itu loh. Indro lah kan, Dono Casino. Jadi intinya BCA itu bikin iklan, judulnya itu kalau Dono Casino, maksudnya kasih kasino. Jadi ya kalau sesuatu yang lu mencurigakan, kalau lu nggak tahu, ya udah lu jangan mau gitu. Misalnya ada link tiba-tiba datang, Pak ini ada ini, yang ya kalau lu nggak tahu yang lu klik. Nggak tahu apapun. Menurut gua sih itu salah satu tips yang bagus banget iklannya. Ya bagus sih. Ya sama salah satu tipsnya itu sebenarnya itu selalu dua ya dimanfaatkan oleh penipu itu. Kalau nggak serakah, takut. Jadi selalu contoh lu dibilang kalau lu gak gini rekening lu dibekuin lo, lu takut kan. Jadi lu mau cepet-cepet gerak, ataupun lu serakah. Kalau lu taruh 10 juta langsung jadi 30 juta lo gitu loh. Selalu dua ini kalau lu bisa kontrol itu lu pasti aman. Terus selalu double verifikasi. Mau pernah selamat dari scam? Ini tambahan ya. Jadi si istri gua itu jual barang di carousel. Jual barang, terus orang yang mau beli ngomong, ini saya bayar, tapi saya butuh nomor ATM kamu karena mau bikin link. Intinya dia tanya, lu punya nggak link pembayaran ini? Gue bilang gue gak bisa bikin, gue gak ngerti. Dia bilang, ya udah gue bikinin aja karena gue mau bayarnya lewat A. Gitu. Bayar lewat A, terus dia ngomong dong, coba minta nomor ATM kamu. Terus istri gue ya gak curiga dong. Dia tanya, Beb, ini mau nomor ATM. Udah nomor ATM gak apa-apa kali ya. Ya udah gue bilang kasih aja gitu loh. Kasih, dia masukin apa saja, dia bilang, OTP pertamanya tolong diinfoin dong. Gue infoin. Kayak katakanlah OTP-nya 3 angka 0784 kan, yang 4 angka gitu ya. Gue infoin. Baru setelah itu gue sadar. Pas keluar OTP kedua gue sadar. Kan OTP itu selalu mau jangan pernah berikan siapapun dengan alasan apapun. Wih iya loh, bener loh. Gue telepon BCA bilang, Bapak ini gue ngerasa bagusnya BCA ya. BCA itu selalu sangat sigap gitu loh, sangat cepat bekerjanya. Dia langsung ngomong, Bapak ini kena tipu, saya bekuin dulu ya rekeningnya. Dia gak nanya gue belanja loh, dia langsung bekuin rekeningnya. Baru ngobrol lagi. Untung banget loh
Yang OTP keduanya gue gak kasih. OTP kedua itu buat verifikasi sekali lagi, dia bisa transfer semua duit gue ke mereka. Ngeri banget. Waktu itu rekening gue sih gak banyak, ada 87 jutaan. Anjir, banyak lah anjir. Iya, cuman untungnya bukan lagi paling banyaknya tuh. Jadi, wah langsung panik kan. Langsung gue ke kantor cabang BCA. Dia tanya, Pak kenapa? Gue bilang, gue kayaknya mau kena tipu gitu loh. Oh iya Pak, lagi banyak. Udah ganti ATM apa kayak gitu ya? Iya, aneh kan banget. Cuman gitu doang, dia alasannya cuman udah bikinin link. Itu udah lama loh, udah ada kali 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Oh, ini ceritanya udah 4 tahun lalu. Iya, udah lama. Makanya udah lamanya secanggih itu penipuannya. Gitu. Jadi ya hati-hati aja. Intinya apapun itu, mau seapapun itu, yang namanya OTP, yang namanya itu jangan pernah kasih, terus selalu double check. Gue sebenarnya gue gak curiga gue ditipu, tapi gue mikir gue double check dulu dah ke BCA daripada gue kena tipu. Bener, ternyata ini. Nah inilah kita apresiasi BCA itu. Halo BCA-nya selalu cepat, sigap, tanggap, dan selalu bantu. Untungnya selamat duit gue gitu. Oke. Nah ini sih hati-hati lah ya. Iya, jangan sekali kena sih gak tahu bisa bangkit ya. Sekali kena duit habis pusing. Iya, mending duitnya gampang cari ya. Oke lah ya, jadi ini soal scam ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pengalaman juga, coba share dong. Ada jenis scam apa lagi nih yang kita belum tahu? Jadi itu dulu, jangan lupa di like, di share ke teman kalian nih. Jadi biar mereka juga tahu jenis-jenis scam yang ada itu apa. Jadi mereka bisa, jadi kasih tahu ke teman kalian yang jenis-jenis scam ini biar mereka gak kena nih hari. Iya betul. Nah, jadi itu aja. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.